Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Amelia dengan NIM 2310911320019 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2023 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Di video ini saya akan menjelaskan anatomi dari organ reproduksi wanita dan juga anatomi dari organ reproduksi pria beserta dengan fungsi seksualnya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan anatomi dari organ reproduksi wanita terlebih dahulu dan juga fungsi seksualnya. Baik, untuk organ reproduksi wanita berdasarkan dengan lokasinya terbagi menjadi organ reproduksi wanita yang interna dan juga organ reproduksi wanita yang eksterna. Sedangkan berdasarkan dari perannya, organ reproduksi wanita ini terbagi menjadi organ reproduksi wanita yang primer dan juga organ reproduksi wanita yang sekunder. Nah, untuk organ reproduksi wanita yang primer ini bisa juga kita sebut dengan organ reproduksi wanita gonad ya. Kenapa? Karena organ reproduksi wanita yang primer ini atau yang tadi gonad itu berfungsi untuk memproduksi sel gamet ya atau sel kelamin. Nah, sedangkan organ reproduksi wanita yang sekunder tadi itu adalah organ reproduksi selain gonad yang juga diperlukan untuk proses reproduksi. Nah, kemudian jika kita lihat pada penampang median ini ya terlihat adanya organ reproduksi wanita yang eksterna atau vulva ya, sementara organ reproduksi wanita yang interna yaitu terdiri atas vagina, kemudian ada uterus, kemudian ada tuba uterina dan juga ada ovarium. Oke. Kemudian untuk organ reproduksi wanita yang eksterna dan interna ini akan saya jelaskan satu persatu ya, bersama juga dengan sistem fungsi seksualnya. Oke, yang pertama itu adalah organ reproduksi wanita yang eksterna. Nah, organ reproduksi wanita yang eksterna ini terdiri dari vulva ya. Nah, vulva ini dapat juga kita sebut juga sebagai pudendum. Nah, vulva ini terdiri lagi dari mons pubis ya di atas ini, kemudian juga ada klitoris, kemudian ada bulbus vestibuli dan ada labium ya, ada labium mayor yang di luar ya, yang lebih besar, kemudian ada labium minor yang di dalam labium mayor yang lebih kecil. Kemudian ada vestibulum perinii, kemudian ada hymen ya atau selap udara, dan juga ada glandula Bartholin atau glandula vestibularis mayor. Nah, untuk fungsi seksual dari organ reproduksi eksterna ini tadi ada klitoris ya. Klitoris ini merupakan organ kecil nih di sini di bagian depan vulva tadi yang sangat sensitif terhadap rangsangan seksual dan juga berperan utama dalam merasakan kenikmatan dari seksual. Kemudian klitoris ini memiliki banyak ujung saraf dan terlibat dalam orgasme. Makanya kenapa dia itu sangat peka terhadap atau sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Kemudian ada labium mayor dan labium minor ya. Di sini labium mayor dan labium minor ini berfungsi untuk melindungi struktur internal organ reproduksi dari wanita serta membantu dalam stimulasi seksual. Nah, labium ini juga memainkan peran yang penting dalam menjaga kelembapan dan juga kesehatan area genitalia atau area organ reproduksi wanita. Oke, kemudian ada glandula Bartholin. Nah, di sini glandula Bartholin ini atau tadi kita sebut juga sebagai glandula vestibularis mayor ya. Nah, glandula Bartholin ini terletak di dekat pembukaan vagina. Nah, glandula ini mengeluarkan sekresi yang membantu melumasi vagina selama terjadinya hubungan seksual, sehingga sekret ini akan meningkatkan kenyamanan dan juga mengurangi gesekan yang terjadi ya pada vagina, karena vagina adalah organ yang sensitif. Oke. Kemudian kita lanjut ke organ reproduksi wanita yang interna ya. Nah, jika dinding abdomen di bagian anterior ini dibuka seperti ini, akan terlihat beberapa struktur dari organ
genitalia atau organ reproduksi interna, yaitu ada ovarium, kemudian ada tuba uterina, uterus, dan juga vagina. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu ya dari keempat organ tadi, dari organ reproduksi wanita yang interna, yaitu ada ovarium, tuba uterina, uterus, dan juga vagina. Nah, yang pertama yaitu ada ovarium. Nah, ovarium ini pada perempuan dimiliki sepasang kanan dan juga kiri, terletak di dinding lateral dari pelvis nih, tepatnya di fossa ovarica. Nah, permukaan yang menghadap ke fossa ovarica kita sebut dengan fascies lateralis. Sedangkan permukaan yang menghadap ke viscera pelvis di sini kita sebut dengan fascies medialis. Oke. Kemudian di sini ada ujung ya yang menghadap ke uterus, kita sebut dengan ekstremitas uterina. Sedangkan ujung yang menghadap atau yang dibungkus oleh infundibulum di sini kita sebut juga dengan ekstremitas tubaria. Kemudian di sini ada tepi yang menghadap ke mesovarium ya. Jadi disebut juga dengan margo ya. Tepi itu disebut juga dengan margo mesovaricus karena menghadap ke mesovarium. Kemudian ada satu tepi lagi di sini. Tepi ini disebut juga dengan margo libra karena margo ini tidak berbatasan dengan apapun atau bebas ya. Kemudian selain itu ovarium ini dibungkus oleh alat penggantung ya, yaitu peritoneum viscerale. Jadi disebut juga dengan mesovarium. Jadi ovarium dibungkus oleh alat penggantung, yaitu ovarium dibungkus oleh peritoneum viscerale, kemudian disebut juga dengan mesovarium. Nah, kemudian akan difiksasi ke uterus nih oleh ligamentum ovarii proprium dan difiksasi ke dinding lateral oleh ligamentum suspensorium ovarii. Nah, untuk fungsi seksual dari ovarium ini sendiri yaitu meskipun fungsi utama ovarium ini adalah memproduksi sel telur dan juga hormon ya, hormon-hormon seperti estrogen dan juga progesteron ya, juga membantu dalam proses respons seksual. Kemudian yang kedua yaitu tadi tuba uterina ya, sudah uterus, kemudian tuba uterina. Nah, tuba uterina ini merupakan saluran penghubung antara ovarium dengan uterus. Nah, tuba uterina ini memiliki alat penggantung dari peritoneum viscerale, kita sebut juga dengan mesosalping. Ada beberapa struktur juga yang disebut dengan infundibulum, kemudian ada ampula, ada isthmus dan juga pars uterina, kemudian ada fimbre ya di sini fimbria, kemudian ada dua ostium yaitu ostium abdominale dan juga ostium uterinum. Baik. Kemudian tuba uterina ini dimulai dari struktur yang berbentuk corong di sini, disebut juga dengan infundibulum. Nah, kemudian akan berlanjut ke ampula. Kemudian lumennya ini akan menyempit ya, disebut juga dengan isthmus, dan kemudian ada bagian yang masuk ke dalam dinding uterus ini kita sebut juga dengan pars uterina. Baik, untuk infundibulum ini terdapat struktur berbentuk seperti jari ya di sini yang disebut juga dengan fimbra atau fimbre atau fimbria ya. Kemudian ada lubang yang disebut juga dengan ostium abdominale dan juga tadi ada lubang yang bermuara ke kavitas uteri, ini kita sebut juga sebagai ostium uterinum ya. Jadi ada ostium abdominale dan juga ostium uterinum. Kemudian struktur dalam tuba uterina ini berbentuk seperti lipatan-lipatan mukosa, yang lipatan-lipatan itu kita sebut sebagai pelika tuba uterini. Baik, kemudian yang ketiga yang selanjutnya yaitu adalah uterus. Nah, uterus atau yang biasanya juga kita sebut sebagai rahim ya, ini terdiri atas korpus, kemudian ada fundus dan juga ada serviks. Nah, di antara korpus dan serviks ini ada penyempitan yang disebut juga dengan isthmus. Kemudian di sini juga ada saluran yang terdapat pada serviks ya. Di sini kita sebut dengan canalis cervicis uteri. Nah, kemudian ada lubang yang menjadi penghubung antara canalis cervicis uteri dengan vagina. Ini kita sebut juga dengan ostium uterii externum. Nah, sedangkan di atasnya ini disebut juga dengan ostium
uteri internum. Jadi yang di bawah tadi adalah ostium uteri externum, sedangkan yang atas sini adalah ostium uteri internum. Nah, kemudian di sini ada permukaan yang menghadap ke depan ya, disebut juga dengan facies anterior, atau bisa juga kita sebut sebagai facies vesicalis. Nah, kenapa? Karena facies vesicalis karena menghadap ke vesika urinaria. Nah, sedangkan permukaan yang menghadap ke belakang ini ya, karena menghadap ke belakang, bisa kita sebut sebagai facies posterior ya, atau bisa juga kita sebut sebagai facies intestinalis. Nah, kenapa? Karena facies posterior ini menghadap ke arah rektum atau usus atau intestinal, makanya disebut juga dengan facies intestinalis. Nah, kemudian di sini ada tepi yang kita sebut dengan margo lateralis. Nah, kemudian untuk uterus ini atau rahim ya memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan endometrium paling dalam, kemudian ada lapisan myometrium, lapisan yang paling tebal di tengah sini, dan juga lapisan perimetrium, yaitu lapisan paling luar. Nah, untuk lapisan endometrium ini pada saat wanita ini mengalami menstruasi, maka lapisan ini akan luruh atau terkelupas. Nah, untuk endometrium sendiri itu memiliki 2 stratum ya, yaitu ada stratum fungsionalis dan juga stratum basal ya. Nanti saat terjadinya menstruasi, lapisan yang terkelupas tadi atau yang meluruh dari endometrium itu yaitu adalah stratum dari fungsional, atau stratum yang terkelupas adalah stratum fungsionalis dari endometrium, sedangkan stratum basalis ini tidak akan ikut terkelupas. Kemudian tadi lapisan yang kedua yaitu lapisan myometrium. Nah, lapisan myometrium ini merupakan lapisan otot yang apabila saat terjadi kehamilan, myometrium ini dapat mengalami peregangan ya, sehingga saat hamil itu uterus itu bisa mengalami pembesaran. Oke. Otot polosnya ini bisa mengalami pembesaran. Oke. Kemudian ke lapisan yang terluar yaitu lapisan perimetrium yang merupakan pembungkus peritoneum viscerale. Oke, kemudian untuk fungsi seksual dari uterus ini sendiri yaitu selain berfungsi sebagai tempat perkembangan janin selama kehamilan, uterus ini juga terlibat dalam siklus menstruasi seperti yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu pada bagian endometriumnya ya akan meluruh. Kemudian siklus ini juga kemudian fungsi ini juga akan mempengaruhi fungsi seksual secara keseluruhannya. Kemudian yang keempat, yang terakhir ya, yaitu vagina. Nah, vagina ini di sini merupakan organ untuk kopulasi. Nah, dan juga sebagai organ untuk saluran kelahiran. Nah, vagina ini terdapat suatu pembesaran ruang yang berbentuk kubah di sini, yang kita sebut juga dengan fornix. Nah, fornix ini ya perbatasan antara vagina dengan cervix ya di sini, yaitu terbagi lagi menjadi fornix anterior, kemudian ada fornix posterior dan juga fornix lateralis. Nah, kemudian vagina ini dapat membesar ya, sehingga bisa berfungsi sebagai tempat saluran dari kelahiran fetus atau bayi ya. Nah, sedangkan fungsi seksual dari vagina yaitu sebagai saluran untuk tentunya untuk hubungan seksual, dan juga tadi untuk tempat keluarnya darah menstruasi ya, dan juga sebagai tempat lewatnya bayi saat akan dilahirkan oleh ibunya. Nah, kemudian vagina ini juga memainkan peran dalam stimulasi seksual dan memberikan respon ya terhadap rangsangan seksual. Nah, semua organ-organ dari organ reproduksi wanita ini akan bekerja secara sinergis ya untuk mendukung fungsi seksual, mulai dari rangsangan seksual hingga proses reproduksi yang terjadi. Setelah ini kita lanjut ke organ reproduksi dari laki-laki ya. Saya akan menjelaskan anatomi dari organ reproduksi laki-laki dan juga beserta dengan fungsi seksualnya. Jadi di sini dapat kita lihat ya organ reproduksi dari laki-laki. Yang pertama ada penis ya di sini.
Nah, penis ini berfungsi pada sistem reproduksi untuk alat kopulasi. Sementara kalau untuk sistem uropoetik ya atau sistem perkemihan itu untuk alat tempat keluarnya urin. Nah, fungsi seksualnya itu sendiri ya tadi dari fungsi sistem reproduksi. Nah, organ ini itu fungsinya sebagai saluran untuk ejakulasi dan untuk memasukkan sperma ke dalam vagina selama hubungan seksual. Kemudian penis ini memiliki struktur ereksi ya yang memungkinkan terjadinya ereksi atau pembesaran dan kekakuan yang memfasilitasi penetrasi. Nanti akan dijelaskan. Kemudian selama ereksi ini arteri di penis ini dapat melebar ya dan mengisi ruang di dalam jaringan erektil, yaitu corpus cavernosum dan juga corpus spongiosum ya, diisi dengan darah. Baik, kemudian di sini dapat kita lihat ada skrotum. Nah, skrotum ini adalah kantong kulit ya yang menampung testis. Jadi skrotum ini adalah kulit yang melapisi testis di dalamnya. Nah, fungsi utama dari skrotum ini sendiri adalah untuk menjaga suhu dari testis untuk agar tetap sedikit lebih rendah daripada suhu tubuh. Nah, ini penting untuk produksi sperma yang optimal. Selain itu, skrotum ini juga berfungsi untuk membungkus organ testis tadi ya. Oke. Kemudian di sini dapat kita lihat ya, terlihat kulit dari sistem reproduksi laki-laki. Pada penis ini itu berasal dari mons pubis ya, dari atas ini yang kemudian memanjang sampai membungkus ujung dari glans penis. Nah, kulit di ujung yang melapisi glans penis ini kita sebut juga sebagai prepotium. Nah, karena dia ini merupakan kelebihan kulit atau kulit yang menonjol. Nah, kenapa? Karena kulit yang tadi dari mons pubis ya, setelah sampai di ujung dari penis ini, dia akan berbalik arah ke dalam ya, menuju ke dalam dan membentuk mukosa di dalam yang melapisi glans penis dan akan berhenti tepat di belakang corona glans. Nah, maka nanti kalau ada kitan ya, yang dibuang adalah maksudnya yang dibedah adalah bagian ini. Kemudian kalau kulitnya ini kita buka ya, akan nampak kulit dari penis ini kita buka yang di sini akan tampak fascia bugs ya di sini namanya, atau jaringan ikat. Jaringan ikat ini dinamain juga tadi dengan fascia bugs ya. Fascia bugs ini melapisi corpus cavernosum. Tapi sebelum ke corpus cavernosum ya, di bawah fascia bugs ini terdapat tunica albuminea yang merupakan lapisan yang sangat kokoh di sini. Berfungsi untuk mempertahankan konsistensi dari corpus cavernosum di bawahnya selama ereksi. Selain itu, tunica albuginea ini juga berfungsi sebagai perlindungan struktur pembuluh darah vena yang ada di dalam corpus cavernosum selama proses ereksi tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, sempat saya singgung. Kemudian corpus cavernosum tadi ya, tadi dari fascia bugs, kemudian di bawahnya ada tunica albuginea, baru di bawahnya lagi ada corpus cavernosum. Nah, corpus cavernosum dimiliki laki-laki yaitu secara sepasang ya, di kanan dan di kiri. Nah, corpus cavernosum ini sebelumnya ini berasal dari bawah nih, di sini di os ischium ya. Dia ini membentuk crus penis atau radix penis yang memanjang menjulur ke depan nih, dan dia akan bersatu membentuk corpus cavernosum. Nah, untuk fungsi dari corpus cavernosum ini sendiri yaitu sebagai alat kopulasi pastinya, dan tadi yang apabila terisi oleh pembuluh darah maka corpus cavernosum ini akan membesar ya. Jadi tadi yang membesar dan juga mengeras itu adalah corpus cavernosum di sini. Dia akan membesar dan mengeras sehingga akan memudahkan terjadinya ovulasi atau hubungan suami istri. Kemudian di bawah dari dua corpus cavernosum ini ada satu struktur lagi yang namanya corpus spongiosum. Di sini corpus spongiosum ini tunggal, tidak seperti corpus cavernosum ya yang ada dua. Corpus spongiosum ini sendiri tunggal ya. Dia berfungsi untuk mempertahankan uretra. Jadi
di dalam korpus spongiosum ini ada sebagian dari uretra ya. Jadi uretra itu sebagiannya dilapisi oleh korpus spongiosum. Nah, korpus spongiosum ini akan mempertahankan dan juga melindungi uretra agar uretra ini tidak mengalami kolaps saat korpus cavernosum di atasnya ini membesar dan mengeras saat terjadinya ovulasi tadi. Nah, kemudian untuk uretra sendiri ya, karena tadi ada sebagian dari uretra yang dilapisi oleh beberapa organ yang berbeda-beda. Uretra ini terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama ada uretra pars glans. Nah, di sini disebut uretra pars glans karena uretra ini dibungkus oleh glans penis ya di sini. Nah, apabila glans penis di sini buka, maka akan terlihat nih ada uretra yang terbungkus oleh glans penis ya di ujungnya sini. Nah, kemudian untuk uretra yang dibungkus oleh glans penis ini itu ada uretra yang sedikit menggelembung ya. Di sini fungsinya itu untuk uropoetik ya di sini, agar urin yang keluar dari vesika urinaria itu tidak menyebar ya. Jadi urin yang keluar itu keluar dengan satu titik, satu aliran gitu. Kemudian ada uretra pars spongiosa ya. Nah, yang kedua ada uretra pars spongiosa. Seperti namanya dan seperti yang tadi, jadi uretra pars spongiosa ini adalah uretra yang dibungkus oleh korpus spongiosum tadi, yang dilindungi oleh korpus spongiosum agar tidak terjadi kolaps ya saat korpus cavernosumnya itu mengeras dan juga membesar. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada uretra pars membranacea. Nah, uretra pars membranacea ini sangat kecil ya di sini. Dia disebut uretra pars membranacea saat menembus musculus pubococcygeuus nih di sini. Disebut pars membranacea karena uretra ini seakan-akan seperti menembus membran ya. Nah, kemudian di sini uretra pars membranacea ini akan membentuk meatus uretra externus. Nah, meatus uretra externus ini merupakan suatu otot sadar ya, seperti otot sphincter ya, yang untuk menahan urin dari vesika urinaria itu tidak keluar ya. Ini merupakan otot sadar yang dapat kita kendalikan. Kemudian uretra pars membranacea ini sebelum menembus membran atau sebelum menembus musculus pubococcygeuus dan musculus-musculus yang ada di sekitarnya ini, pada uretra ini terdapat dua kelenjar berpasangan ya di sini. Ya, yang ini disebut juga dengan kelenjar bulbouretra atau kelenjar Cooper. Nah, kelenjar Cooper ini berfungsi untuk menghasilkan lubrikasi untuk memudahkan terjadinya ejakulasi ya. Kemudian kelenjar ini juga dapat memproduksi tadi cairan preejakulasi atau lubrikasi ya tadi untuk melumasi uretra, dan juga berfungsi untuk menetralisir asam di uretra sebelum ejakulasi, sehingga membantu menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi sperma. Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah uretra pars prostatica. Nah, di sini ya uretra pars prostatica yaitu uretra yang dibungkus oleh organ prostat ya, yang organ prostat ini terletak di bawah vesika urinaria. Nah, di sini akan terbentuk meatus uretra internus. Jadi tadi yang di bawah sini yang pars membranacea ini terbentuk meatus uretra externus, sedangkan yang di sini tepat sebelum vesika urinaria ini tepat sebelum di antara vesika urinaria dan juga prostat ini terbentuk meatus uretra internus. Nah, kalau tadi meatus uretra externus tadi merupakan otot yang sadar atau dapat kita kendalikan, sedangkan meatus uretra internus ini merupakan otot yang tidak dapat kita kendalikan, bukan otot sadar ya berarti. Jadi saat vesika urinaria ini sudah penuh ya, meatus uretra internus ini akan otomatis terbuka untuk sistem uropoetiknya. Kemudian untuk meatus uretra externus ini akan tetap menutup
Dan hal ini akan menciptakan suasana atau perasaan ingin buang air kecil ya. Kemudian selain itu ya, kembali lagi ke sistem reproduksi, prostat di sini berfungsi untuk menghasilkan semen ya. Semen ini akan ditampung di vesikula seminalis ya, di sini di belakang dari vesika urinaria. Dan nanti semen di vesikula seminalis ini akan dikeluarkan bersamaan dengan spermatozoa yang tersimpan di ampula vas deferens ya, saat terjadinya ejakulasi. Nah, kemudian selain itu, semen ini juga berfungsi untuk menghasilkan suasana yang lebih aman bagi spermatozoa, agar spermatozoa ini dapat hidup di eksternal ya, di eksternal dari organ reproduksi pria, yaitu dapat menghasilkan suasana yang lebih aman ya bagi spermatozoa, sehingga dia dapat hidup di rongga vagina ya, tidak mati di dalam rongga vagina, karena rongga vagina itu bersifat asam. Nah, kemudian selain itu, kelenjar prostat di sini ya dapat memproduksi sebagian besar cairan semen, yang dapat membantu menutrisi sperma. Nah, dan juga membantu mobilisasi sperma, selain tadi memberikan suasana yang lebih aman ya. Nah, kemudian selain itu, cairan ini juga berfungsi sebagai pelumas saat ejakulasi. Nah, sehingga fungsi seksual uretra adalah sebagai saluran yang mengalirkan sperma dari ductus ejaculatorius ke luar tubuh ya, melalui penis. Nah, selama ejakulasi, uretra ini tadi akan mengalirkan campuran sperma ya dari cairan semen ke luar tubuh. Nah, tadi cairan sperma dari ampula vas deferens dan juga cairan semen dari vesikula seminalis. Nah, kemudian di sini kita ke sini ya, testis ini berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa. Nah, di dalam testis ini terdapat banyak sekali tubulus seminiferus yang menggulung-gulung ya. Nah, tubulus seminiferus ini sebagai tempat terjadinya pembelahan dari sel gonad ya, untuk menghasilkan sperma. Nah, nanti sel gonad itu akan disalurkan ke rete testis ya. Rete testis seperti bentuk anyaman di sini, dan kemudian akan disalurkan ke epididymis. Nah, epididymis ini juga berfungsi sebagai tempat di mana sperma itu tersimpan ya. Kemudian juga berfungsi sebagai tempat pematangan dari spermatozoa. Nah, kemudian spermatozoa ini akan disalurkan melalui vas deferens ke ampula vas deferens ya, apabila spermatozoa telah matur ya. Kemudian spermatozoa itu akan berkumpul di ampula vas deferens ya, yang nanti akan sama-sama dikeluarkan bersama juga dengan cairan semen dari vesikula seminalis. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi seksual dari testis itu yaitu menghasilkan sperma dan juga menghasilkan hormon seksual pria, terutama itu testosteron ya, hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini juga mempengaruhi perkembangan karakteristik seksual sekunder dan juga produksi dari sperma. Nah, sperma yang diproduksi dalam tubulus seminiferus nih di testis ini akan disimpan di epididymis tadi. Epididymis sebagai tempat tersimpannya spermatozoa ya, secara sementara sebelum disalurkan ke ampula vas deferens. Nah, kemudian fungsi seksual dari epididymis yaitu sebagai tempat penyimpanan tadi, dan pematangan sperma itu yang diproduksi oleh testis. Nah, selain itu, sperma akan menjadi aktif dan juga siap untuk ejakulasi setelah proses pematangan di epididymis tadi. Nah, itulah yang akan nanti disalurkan ke ampula vas deferens, melalui vas deferens. Jadi, fungsi seksual dari vas deferens itu untuk mengangkut sperma ya dari epididymis ke ductus ejaculatorius ya, selama ejakulasi. Nah, kemudian
vas deferens ini juga berfungsi dalam proses pengeluaran sperma selama ejakulasi ya. Jadi tadi dari epididymis ya, kemudian disalurkan melalui vas deferens ke ampula vas deferens yang nanti spermatozoa ini akan dikeluarkan melalui uretra ya, bersamaan dengan cairan semen dari vesicula seminalis saat terjadinya ejakulasi ya, oke. Jadi semua organ ini akan bekerja secara terkoordinasi ya untuk mendukung fungsi seksual laki-laki, termasuk ereksi, kemudian ejakulasi dan juga produksi sperma. Baik, itu saja yang saya jelaskan dari organ reproduksi pria dan juga wanita, dan juga beserta dengan fungsi seksualnya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.